terlambat di dalam kehidupan kami untuk Engkau menolong dalam hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami percaya ada kemuliaan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang bisa dalam hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya bahwa kebenaran firman Allah akan mengawal dalam hidup kami, memberikan kami kemenangan menuju pada kemuliaan Tuhan yang dalam hidup kami. Dan hamba berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang kamu bagikan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang yang namanya Yudas Iskariot. Yudas mengkhianati Yesus, dan ini yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita adalah roh-roh pengkhianat. Ya, seperti saya sudah katakan bahwa roh pengkhianat ini adalah roh terkecil dari dirinya Yudas. Tapi ada roh yang harus kita waspadai, adalah roh yang menentang Roh Kudus di dalam dirinya Yudas. Ini yang harus kita waspadai. Hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana Yudas sebagai peran antagonis. Jadi 1 dari 12 murid ada peran antagonisnya. Saya mencatat ada 2 orang yang memiliki peran antagonis. Yang pertama pasti Yudas. Yang kedua adalah Simon Petrus. Tapi hebatnya Simon Petrus bisa keluar dari peran antagonis. Nah, di dalam kehidupan kita pun ada peran antagonis. Di gereja pun ada peran antagonis, ya. Seperti saya sudah katakan, yang pertama Yudas dipilihnya dengan doa. Firman Tuhan mengatakan bahwa doa semalam-malaman. Berarti Tuhan Yesus sebelum memilih Yudas, sebelum memilih 12 muridnya, dia berdoa. Doa semalam suntuk. Habis selesai itu siangnya Tuhan Yesus memilih 1, 2, 3 sampai ke 12. Pas murid ke-12 adalah Yudas. Nah, Yudas dipilih dengan doa. Yang kedua, Yudas dipilih secara eksklusif, secara langsung, bukan undian, bukan pilkada dia. Dari sekian banyak yang dipilih, itu hanya 12. Dan jatuh yang ke-12 namanya Yudas. Dipilihnya secara langsung. Yang ketiga, Yudas diberikan juga jabatan atau tanggung jawab sebagai rasulnya Allah. Yang keempat, Yudas diberikan juga kuasa untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan orang-orang sakit, dan melenyapkan kelemahan-kelemahan fisik. Jadi selain dia dipilih sebagai rasul, dia juga ditetapkan mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, yang kelima, Yudas juga diutus memberitakan Injil, untuk berkhotbah dan juga untuk mengajar kebenaran. Coba kita lihat dulu yuk, Markus 3 ayat 13 sampai ayat 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ayat ke-14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Yang ditetapkan sama Tuhan tidak menggunakan undian, pilihan kocok dadu atau apapun juga. Tetapi yang dipilih sama Tuhan langsung ditetapkan, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Termasuk Yudas punya suatu pengutusan untuk apa? Memberitakan Injil. Berarti kalau Yudas ada di tengah-tengah dengan kita, pasti dia adanya di atas mimbar gereja, memberitakan Injil, kekuatan Allah, kebenaran Allah di dalam dirinya Yudas. Ayat ke-15, coba kita lihat. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Berarti otomatis Yudas bisa usir setan. Ayat ke-16 coba. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ini sudah diprediksikan, dia akan menjadi cikal bakal untuk mengkhianati Yesus. Yohanes 6 ayat yang ke-70 sampai ayat ke-71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Berarti murid Yesus ada 12, itu dipilih langsung sama siapa? Yesus sendiri. Yesus memilih dengan doa, semalam suntuk dia berdoa. Namun di antaramu adalah iblis. Satu di antara mereka semua, yang ke-12 ini, ada satu orang, adalah iblis. 71. Yang dimaksudkan ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Dari ke-12
12 murid ini, firman Tuhan bilang, satu di antara kamu, dan dijelaskan di ayat ke-71, namanya adalah Yudas, adalah iblis. Dengan kata lain, di dalam dirinya Yudas ada konspirasi iblis, ada permufakatan, ada persekongkolan dengan iblis. Nah, ini yang harus kita waspadai, berbahaya sekali. Nah, sedangkan Petrus bagaimana, Pak? Petrus saat itu dia ingin membela Yesus, dan Yesus bilang, enyah kamu iblis. Tetapi itu bukan konspirasi, bukan persekongkolan. Kalau Yudas sudah masuk di dalam persekongkolan, tetapi kalau Petrus masuknya di dalam paradigma iblis, pikiran, imajinasi Petrus diubah sama si iblis sehingga melenceng jauh. Yudas punya konspirasi, punya connected dengan si iblis, punya connectivity, punya aktivitas-aktivitas dari kuasa gelap, dari si iblis. Maka itu ada konspirasi. Hati-hati sekali, ada konspirasi dari kuasa gelap, konspirasi dari si iblis. Di dalam diri Yudas ada itu semua. Jangan sampai hari ini kita yang ada di gereja ini ada konspirasi. Apa sih Pak konspirasi, Pak? Pada waktu engkau melakukan apa yang bukan Tuhan suruh lakukan di luar Yesus, saya mau katakan sesat, punya masalah, punya problem. Yuk kita ke dukun aja. Iya, hati-hati, konspirasi iblis. Hanya ada dua penguasa di dunia ini. Yang pertama adalah Tuhan, Allah, Eloah, Elohim, Yahweh, Tuhan yang maha besar. Tapi yang kita percaya adalah Tuhan Yesus. Ini adalah satu penguasa yang sangat besar. Yang kedua, ada penguasa yang besar juga. Dia juga dari sorga, jadi tendang, yaitu si iblis. Nah, dua-duanya bisa menguasai dalam hidup kita. Ini yang kita harus berhati-hati. Matius 12:30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan. Yang tidak bersama dengan Tuhan, yang tidak bersama dengan Roh Kudus, yang tidak bersama dengan Yesus, otomatis orang itu pasti menentang Yesus. Orang itu menentang Roh Kudus. Yang tidak bersama dengan aku, menentang aku. Maka itu kita harus tahu bahwa hidup kita ini hanya untuk Tuhan saja. Seberapa banyak murid-murid Tuhan Yesus yang mengundurkan diri karena dia mau menerima kesembuhan, tapi kesembuhan tidak datang. Ternyata yang memberikan dia kunci untuk dia bisa mendapatkan semuanya bukan Tuhan. Kuasa gelap mungkin. Udah mentok, Pak. Aduh, kalau gini saya nggak mau miskin terus, Pak. Ikut Yesus bukan kaya, ikut Yesus malah miskin. Setelah saya sedang miskin, ke gunung kawin lah. Dia sembah lah. Yang bukan Tuhan. Firman Tuhan bilang, yang tidak bersama dengan aku, menentang aku. Seberapa di antara kita sering sekali maunya diramal. Yang namanya itu perbintangan. Kalau kita lihat di Facebook, kita lihat di Instagram, dimanapun juga. Sampai hari ini Anda pun masih ingat bintang Anda. Iya kan? Saya terlalu yakin bahwa Anda ngerti bintang Anda. Tapi hidupmu tidak digantungkan dari bintang itu. Sio juga sama. Orang Cina pasti tahu sionya. Nggak mungkin gagal tahu. Awal tahun kita udah lihat. Tahun ini tahun apa sih? Hidupmu tidak ditentukan sama sio. Dan tidak ditentukan sama perbintangan. Kalau kau masih percaya itu, firman Tuhan bilang, siapa yang tidak bersama dengan aku, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, orang itu melawan. Manusia terdiri dari 3, ada tubuh, jiwa, dan roh. Yang kekal itu 2, roh dengan jiwa kita kekal untuk selama-lamanya. Yang tidak kekal apa? Tubuh doang. Tubuh ini akan hancur. Tapi firman Tuhan bilang, tubuhmu yang saat ini akan diubah menjadi apa? Tubuh penuh dengan kemuliaan, kekal untuk selama-lamanya. Begitu juga dengan Yudas. Yudas mengkhianati Yesus. Tubuhnya gantung diri. Yudas masuk mana? Surga neraka. Yudas gantung dirinya karena dia sudah mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak. Habis dari situ dia dapat uangnya, dia kasih ke imam-imam, dia kasih ke bait Allah, dia lempar ke bait Allah. Das semuanya. Aku sudah bersalah menyerahkan darah anak manusia yang tidak berdosa. Selesai itu, menggantung dirinya. Bertobat ya? Bertobat. Menyesal nggak? Menyesal ya? Saya terlalu yakin. Gantung diri cara mati. Yesus mati di atas kayu salib. Ya disalib. Ada orang matinya maaf kecelakaan. Ada orang matinya overdosis. Bunuh diri menurut saya cara mati. Tetapi cara mati ini nggak terlalu penting. Bukan hal yang menjadi sebuah dasar penentu dari surga dan neraka. Tapi apa yang menjadikan sebuah dasar surga dan neraka? Cuma satu hal. Percaya Yesus atau tidak. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu, yaitu di antara 12 murid. Karena Yesus lagi ngomong sama 12 murid. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Siapa namanya?
Yudas. Jadi Yudas percaya Yesus nggak? Ketika tidak percaya Yesus, maaf, kebaikan kita, firman Tuhan bilang, seperti kain kotor. Apa yang kita lakukan hari ini, yang baik, yang benar, bahkan yang sempurna, firman Tuhan bilang, kebaikan kita kayak kain kotor. Dalam bahasa aslinya, maaf, kayak kain mensnya wanita. Dicuci, nggak pernah bisa hilang. Ada nodanya lagi. Kebaikan kita tidak bisa membuat kita masuk di dalam kerajaan Allah. Yang bisa untuk membuat kita masuk dalam kerajaan Allah adalah percaya sama Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup. Nah, Yudas firman Tuhan bilang, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Dia tidak percaya sama Yesus. Otomatis dia tidak akan masuk di dalam perhentiannya Allah. Dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Bahkan tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga. Hanya orang-orang yang percaya, hanya orang-orang yang punya iman, hanya orang yang menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat hidup yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, Yudas, Yesus tahu dari semula, dari awal, siapa yang tidak percaya. Berarti Yudas tidak percaya. Pak, mati bunuh dirinya Pak, bagaimana Pak? Maaf, itu cara mati. Tapi yang terpenting pada waktu dia mati bunuh diri, cross check lagi hatinya dia. Kau percaya aku? Jangan percaya, jangan harap bisa lihat surga. Hanya orang-orang yang percaya sama Yesus yang bisa lihat surga dan bisa mengalami surga dan bisa masuk dalam kerajaan surga. Di luar Yesus, no. Agama tidak bisa membawa saudara dan saya untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi agama bisa membawa saudara dan saya untuk masuk dalam kebaikan, bahkan kesempurnaan dalam hidup kita. Tapi kebaikan yang dimaksud di dalam firman Tuhan mengatakan, kebaikan kita kayak kain kotor, kayak kain mens di mata Tuhan. Yesus yang membuat saudara dan saya bisa lihat surga, bisa masuk kerajaan surga, bisa ada di surga. Yesus yang membuat itu semua. Yudas bagaimana? 12 orang murid, satu murid gagal untuk masuk dalam perhentiannya Allah, untuk masuk dalam kerajaan surga, untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kenapa dia gagal? Karena dia tidak percaya, bukan karena mati bunuh diri. Pak, bagaimana dengan mati bunuh diri Pak? Saya ingatkan kita, udah bosan hidup Pak, saya mendingan mati aja Pak. Dengan baik-baik. Pada waktu kau menentukan bahwa pasti mau bunuh diri aja Pak, berarti neraka sudah mimpi. Orang-orang yang bilang bahwa Pak, udahlah Pak, kalau gini Pak, hidup mau buat apa Pak, saya mau mati aja Pak. Ketika kau bilang bahwa saya mau bunuh diri, saya mau katakan, neraka udah mengintip saudara dan saya. Kehidupan Yudas, yang menurut saya ini adalah kehidupan dasarnya Yudas. Bahwa Yudas adalah peran antagonis dari 1 sampai 12 murid. Kedua adalah Petrus. Tapi Petrus hanya punya paradigma iblis. Dipengaruhi pikirannya, sudut pandangnya, karena dia berpikirnya, tetapi dia tidak ada konspirasi, tidak ada persekongkolan, tidak ada permufakatan yang tidak baik terhadap Yesus, terhadap gereja Tuhan. Tetapi yang namanya Yudas punya itu semua. Dari 12, 1 yang menjadi peran antagonis utama adalah Yudas. Tahun 92, 93 kalau saya tidak salah, ada satu lagu Panggung Sandiwara. Di dalam teks lagu itu mengatakan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Kita semua ini ada satu peran. Pasti dapat satu peran. Tidak mungkin tidak dapat satu peran. Pasti dapat satu peran. Perannya ada yang kocak katanya. Ada yang bikin kita ketawa terbahak-bahak katanya. Terus ada juga yang bikin kita marah, bikin kita kesel. Ini adalah peran antagonis. Dan di dalam sebuah film pun ada peran antagonis pasti. Gak mungkin dari awal sampai akhir sutradara punya film perannya baik semua. Istrinya baik, suaminya baik loh, anak-anaknya juga baik, diberkati semuanya. Hebat, luar biasa. Ya ceritanya cuma semuanya baik. Gak laku. Tapi ada peran-peran antagonis yang membuat kadang-kadang kita kesel banget nih sama perannya. Dia jahat banget. Kadang-kadang si peran antagonis ini filmnya udah mau habis, udah mau selesai, udah ditangkap polisi, muncul lagi, shoot, di continue lagi akhirnya. Di gereja pun sama, ada peran-peran antagonis. Dari semua struktural yang ada, misalnya ada 20 struktur, penasehat, gembala, wakil gembala, dan lain-lain semuanya, seluruhnya. Itu pasti ada peran antagonisnya itu. Nggak mungkin dalam satu rapat, orang-orangnya baik semuanya, ngikutin semuanya, nggak mungkin. Pasti nggak, saya kagak setuju. Maaf, dalam skop yang paling kecil pun, di dalam keluarga pun, ada peran-peran antagonis. Saya ada kenal satu orang kaya di Surabaya. Ini orang kayanya luar biasa. Hidupnya sangat diberkati sama Tuhan. Punya 2 orang anak, cowok dua-duanya. Dan yang satu selalu menentang.
Setiap ada apapun juga dia tentang. Setiap ada apapun juga dia tentang. Di dalam satu keluarga itu pasti ada peran antagonis. Bagi kita, peran antagonisnya istri kita. Bagi istri, peran antagonisnya suami. Mungkin suami sama istri ini udah baik-baikan ya. Waduh, pokoknya udah enak ya, wah ya punya anak, wah yang enak sendiri. Anaknya narkoba. Di dalam setiap kita ada peran-peran antagonis. Tetapi hari ini saya mengingatkan kita, kalau mungkin itu peran antagonisnya ada di kita mau singkirkan. Kadang-kadang saya juga jadi peran antagonis juga. Orang mau ini, kita nggak suka. Dan kita menjadi peran antagonis. Dalam dirinya Yudas ada peran antagonis. Yohanes 12 ayat 3 sampai ayat yang 6, demikian firman Tuhan, maka Maria mengambil setengah kapi minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Ini Maria ingin menuangkan minyak ke kaki Yesus. Dia ingin berkorban. Muncullah sebuah peran antagonis. Mau ngapain? Mecahin minyak narwastu yang harganya mahal sekali dan untuk nyekain kaki. Mendingan uang itu untuk orang miskin. Ini peran-peran antagonis dalam dirinya Yudas. Rasulnya Tuhan gak seneng loh. Ada orang-orang yang bilang bahwa lu ngapain kasih persembahan? Gereja udah kaya, persembahan lu cuma dibeliin hordeng. Maaf, ini orang-orang peran antagonis loh. Adanya di mana? Adanya pasti di gereja. Ngapain lo? Gereja kecil itu masuk gereja besar tuh yang ada LCD-nya. Ya, ini peran antagonis itu. Orang memuji menyembah Tuhan tidak ditentukan sama besarnya LCD, tapi ditentukan sama hatinya dia. Kita mau kasih orang, kasihan dia, udah 300.000. Jangan 300 kamu, 100 aja. Kebiasaan nanti. Hati kita mau bantu. Ada peran antagonis muncul, seperti Yudas muncul. Minyak narwastu, ngapain tuh nyeka kaki? Jual minyaknya, habis itu kasih ke fakir miskin. Selalu menentang. Udah kamu jangan doain dia lagi. Kenapa? Dia tidak tahu diuntung semuanya. Tahu tidak? Dia cuma mainnya status aja terus semua. Bisa nggak dia melayani Tuhan? Nggak bisa. Bisa ya terus status. Peran antagonis, mempersalahkan orang lain. Jadi kita harus hati-hati. Dalam diri Yudas ada ini. Selanjutnya juga ayat yang kelima. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri dan ia sering mengambil uang yang disimpannya dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas ngomong hal itu bukan dia memperhatikan orang-orang yang kecil, bukan ada kepeduliannya, tapi ada apa? Ada udang di balik batunya. Kenapa? Karena dia adalah seorang pencuri, firman Tuhan bilang. Hati-hati, ada peran-peran antagonis dalam hidup kita. Matius 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ada 3 golongan orang yang menjadi muridnya Yudas. Nah, orang-orang ini pada waktu kehidupan Yesus 3,5 tahun, dari tahun pertama ini selalu berbenturan sama Yesus. 3 golongan yang sangat besar. 3 golongan ini adalah orang-orang yang ada di dalam struktural bait Allah. Saudara. Matius 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Siapa orang Farisi dan orang Saduki? Karena saat ini, kalau di dalam struktural gereja, orang Farisi sama orang Saduki adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Dalam jabatan strukturalnya, dia adalah majelis. Dia ada di sidang raya. Mungkin bukan pendeta, tapi dia sudah berkhotbah juga. Dan orang ini biasanya orang ini biasanya kaya, nggak mungkin miskin. Karena orang-orang Farisi itu dikenal sebagai orang-orang yang sangat kaya. Maka itu dia diangkat menjadi jabatan-jabatan tertentu. Nah, rasulnya adalah Yudas. Yudas punya murid. Ada 3 golongan murid Yudas yang besar. Yang pertama, orang Farisi. Yang kedua adalah orang Saduki. Kedua orang ini sama. Orang-orang yang ambil di dalam sebuah pelayanan, yang ada di dalam organisasi gereja. Dia juga masuk dalam sebuah pelayanan, jadi WL singer dan lain-lain seluruhnya. Dia terlibat di dalam setiap acara-acara gereja. Bahkan dia menjadi penasehat juga. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti.
Dan ketika Yesus mengetahui apa yang diperbincangkan, Dia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi untuk tidak bawa roti aja dipermasalahin. Kenapa kamu kagak bawa roti? Kamu tega ya? Yuk kasih rumah Tuhan sebanyak-banyaknya. Hati-hati. Pemberian itu bukan sebuah nilai, tapi dari hati kita. Amin. Kita bukan memberi nilai, tapi memberi hati kita untuk Tuhan. Ketika kita memberikan hati kita buat Tuhan, maka apa yang kita berikan secara nilainya besar di dalam kerajaan Allah. 2000 pun besar di dalam kerajaan Allah kalau diberikannya dengan hati yang tulus. Saya masih ingat kok, waktu saya masih sekolah, saya tuh senang sekali ke gereja. Hari Minggu saya bisa 5 kali ke gereja. Saya senang banget. Mama saya selalu kasih uang buat kolektor 10.000. Saya bagi uang itu. Kenapa? Kagak enak kalau ada persembahan kagak ngasih. Kenapa? Karena kita disodorin masalahnya. Jadi saya bagi 10.000. Kadang saya pakai 1.000-1.000-an. Kadang saya kasih 2.000. Saat udah dengar firman, aduh nih kolektor lagi. Kalau kagak ada uang, kagak masuk itu jadinya kagak enak. Jadi saya bagi. Kadang-kadang 1.000 saya bagi. Kita ada kolektor lagi yang ketiga. Untuk apa? Pembangunan gereja. Saya udah aduh Tuhan. Kita nggak maju kagak enak. Dikasih sama mama saya cuma 10.000. Saya udah bagi-bagi. Akhirnya yang tadinya bisa 5 gereja cuma 2 gereja. Kenapa? Uang kolektor nggak ada. Pada waktu Anda memberikan yang sukacita, di situ Tuhan lihat semuanya. Bukan lihat nilainya, tapi Dia lihat pemberian dari hidup kita yang terbaik. Hari ini yuk, kita punya apapun juga, yuk berikan buat Tuhan, tapi dari hati kita, bukan karena sebuah nilai. Nilai nggak terlalu penting, yang penting adalah hati kita. Pada waktu kita memberi dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkati kita dengan berlipat-lipat kali ganda. Yesus kemanapun juga, orang Farisi, orang Saduki selalu ada. Dan yang ketiga, Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bingkai. Jadi gini, ada orang Farisi, ada orang Saduki. Ini orang punya konspirasi, saudara, punya persekongkolan. Persekongkolannya cuma satu, bagaimana mencobai Yesus, bagaimana menentang Yesus, bagaimana mengalahkan Yesus, bagaimana mengalahkan kebenaran. Berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Golongan yang ketiga adalah ahli Taurat. Siapa ahli Taurat, Pak? Kalau saat ini adalah pendeta yang ngerti firman, masuk di dalam sekolah teologi, punya doktrin, punya dogma, filsafatnya jago. Ini ahli-ahli Taurat. Di tempat kita namanya pendeta, pastor, mencobai dia. Bukan belajar sama Yesus, malah mencobai Yesus. 3 orang ini, orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat. Orang yang ada di atas mimbar belum tentu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Mimbar menjadikan sebuah konspirasi kebohongan. Hati-hati terhadap orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan ahli-ahli Taurat. Pak, dia ngerti firman, Kak. Bukan dia ngerti firman lagi, dia sangat mengerti firman. Dia hamba Tuhan, dia pendeta. Tetapi apa? Datang bertanya untuk apa? Cobain dia. Bukan bertanya untuk kebenaran, bukan bertanya untuk belajar, bukan bertanya untuk supaya dia bisa mendapatkan sesuatu dari Yesus. Tapi apa? Untuk mencobai dia. Nah, inilah roh Yudas. Adanya perang-perang antagonis. Siapa yang melakukan? 3 orang ini, ahli Taurat, orang Farisi, dan juga orang Saduki. Perang-perang antagonis banyak sekali contohnya di dalam firman. Pokoknya 3,5 tahun Yesus itu diganggunya tuh cuma sama 3 golongan. Orang Farisi, ahli Taurat, sama orang Saduki. Diganggu terus 3,5 tahun. Kenapa? Karena di balik itu semua, mereka semua ada the spirit of Judas. Mulai saat itu firman Tuhan bilang, banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Kenapa? Karena ada roh Yudasnya dalam hidupnya dia. Menentang firman, menentang Roh Kudus. Yohanes 13 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, dengar baik-baik. Sesudah Yudas pergi, berkata Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Pada waktu Yudas pergi, ada kemuliaan Tuhan. Hari ini Yudas harus pergi dari gereja.
tidak boleh ada di gereja. Yudas harus pergi juga di dalam keluarga kita. Pada waktu Yudas pergi dalam keluarga kita, dalam gereja Tuhan, saya terlalu yakin firman Tuhan bilang, mulai saat ini, sekarang ini, anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Berarti pada waktu Yudas pergi, the spirit of Judas pergi, ada kemuliaan Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Kita mau melihat kebahagiaan, yuk, roh Yudas, yaitu peran-peran antagonis dalam hidup kita harus kita hilangkan. Yuk kita mau cross check. Tuhan, kalau ada peran-peran antagonis Tuhan, di mana peran-peran antagonis ini adalah cikal bakal dari rohnya Yudas, saya mau hilangkan semuanya Tuhan. Saya mau dibersihkan total Tuhan sama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.